Kalau ada orang yang bisa bikin buah jatuh jadi teori dunia, namanya Isaac Newton. Bayangin, orang lain kalau ketiban apel paling teriak, aduh kepala gue. Tapi Newton malah mikir, gravitasi nih. Inilah kisah sang bapak gravitasi, jenius yang hidupnya kadang lebih cocok jadi bahan stand-up komedi ketimbang buku sejarah. Newton lahir di Inggris tahun 1643. Dari kecil, dia bukan tipe anak populer, malah cenderung ansos alias antisosial. Hobinya, bikin mainan mekanik aneh, kayak kincir angin mini dan jam air. Bayangin anak kecil bikin kincir angin sendiri, sementara bocah lain main layangan. Temen-temennya pasti mikir, ini bocah kok kayak insinyur PLN cilik ya. Waktu sekolah, Newton sering dibully. Tapi dia nggak balas dengan pukulan. Dia malah belajar lebih keras buat ngalahin nilai si pembuli. Dan berhasil. Jadi Newton literally menang perang harga diri pakai rapor. Kalau zaman sekarang, Newton pasti tipe anak yang bilang, tunggu aja, nilai ulangan gue lebih tinggi dari lo. Legenda paling terkenal tentu pas Newton lihat apel jatuh. Katanya dia duduk santai di kebun, tiba-tiba plok. Apel jatuh. Orang biasa pasti cuma makan apelnya. Tapi Newton malah mikir, kenapa apel jatuh lurus ke bawah, nggak ke samping atau ke atas? Lah, bro, karena kalau ke atas, itu namanya dilem, bukan jatuh. Sebagai profesor di Cambridge, Newton bukan tipe dosen friendly. Katanya, kalau nggak ada mahasiswa yang datang ke kuliahnya, dia tetap ceramah sendirian. Lah, bayangin dosen ngomong ke kursi kosong, serius banget pula. Mahasiswa si happy, Newtonnya tetap semangat kayak stand up tanpa penonton. Selain fisika, Newton juga suka alkimia alias ilmu sulap-sulapan kimia. Dia habiskan waktu coba bikin emas dari logam lain. Lah, jenius segitu pinter, tapi masih percaya bisa bikin emas instan. Kalau sukses, mungkin Newton udah jadi Crazy Rich Cambridge. Newton juga pernah jadi anggota parlemen Inggris. Tapi, katanya selama 2 tahun dia cuma sekali doang buka mulut. Itu pun cuma buat bilang, tutup jendela, angin dingin masuk. Lah, kalau gitu, jenius ini literally dipakai buat AC maintenance, bukan buat debat politik. Newton juga terkenal super fokus sampai lupa makan. Katanya, dia sering masak ayam, lalu malah sibuk baca buku, ayamnya gosong total. Kadang malah ayam mentahnya dibaca, bukunya dimasak. Lah, ini sih level jenius yang salah tempat. Jangan dikira Newton kalem. Dia sering ribut sama ilmuwan lain, terutama Leibniz soal kalkulus. Keduanya saling klaim, ini penemuan gue. Lah, kayak dua bocah rebutan mainan. Kalau ada Twitter zaman itu, timeline pasti penuh thread perang Newton vs Leibniz. Newton itu definisi workaholic, bisa kerja berhari-hari tanpa tidur. Katanya, dia pernah lupa tidur 3 malam gara-gara mikirin teori. Lah, orang normal aja sehari tanpa tidur udah halu. Newton malah lahirkan hukum gerak. Kalau gitu, mungkin hukum pertama Newton sebetulnya, barang siapa begadang, akan mendapat inspirasi absurd. Newton mungkin jenius, tapi hidupnya juga penuh momen absurd, antisosial, sering lupa makan, ribut sama orang, sampai jadi politisi part-time yang kerjaannya nutup jendela. Dari apel jatuh sampai kalkulus, semuanya membuktikan, kadang, jadi jenius berarti juga, jadi manusia paling aneh di ruangan.